saya hormati, izinkanlah saya Ferdiansah dari anggota fraksi Partai Golkar, anggota Komisi 10, juga dulu ikut terlibat pembuatan daripada Undang-Undang Pendidikan dan Kedokteran, dan sekarang juga menjabat sebagai sekretaris fraksi MPR RI, fraksi Partai Golkar, dan juga terlibat dalam pembuatan beberapa undang-undang yang di DPR RI dalam dunia pendidikan. Bapak-Ibu sekalian, izinkanlah kami mengundang para narasumber yang telah hadir pada sini, yang terhormat Bapak Profesor Dr. Abdul Qadir. Nanti saya sekaligus memperkenalkan, beliau adalah Dirjen Pelayanan Kesehatan Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, juga Guru Besar Universitas Hasanuddin Makassar, dan dosen tetap bagian THT Fakultas Unhas. Jadi kalau yang perlu THT, beliau bisa dikonsultasikan. Yang selanjutnya juga yang telah hadir Bapak Dr. M. Nasir SPKK Delau, ini ahli hukum kesehatan atau peraturan perundang-undangan di bidang kesehatan. Beliau juga adalah, sepengetahuan kami sebelumnya, juga adalah anggota Kompolnas pada periode yang saat yang lalu. Terima kasih. Jadi terima kasih Pak Abdul Qadir dan Pak Nasir. Kemudian juga hadir telah di Zoom Bapak Profesor Dr. Akmal Taher, Guru Besar FKUI, anggota Akademi Ilmu Pengetahuan Indonesia (IP) dan staf pengajar Departemen Urologi bagian Ilmu Bedah Fakultas Indonesia, yang dahulu juga pernah jadi Direktur Jenderal dan pernah jadi Kepala Rumah Sakit RSCM kalau tidak salah. Izinkanlah kami juga tadi yang belum terpanggil juga hadir sini secara fisik sebagai tamu undangan Dr. Farabi. Oh ya. Kemudian juga hadir di online Bapak dan Ibu para dekan Fakultas Kedokteran se-Indonesia. Terima kasih hadir sini. Dan juga Bapak dan Ibu anggota Perhimpunan Dokter Spesialis juga telah hadir. Ya, seluruh Indonesia. Ya, terus juga yang supaya juga nanti afdol, karena nanti ini berkaitan dengan Komisi 10. Jadi selain tadi Pak Firman sebagai Ketua Kapoksi Balik FPG DPR RI, juga salah satu ketua DPP Partai Golkar, Ibu Nur Arifin ini juga wakil ketua fraksi bidang hukum dan juga sekaligus wakil ketua umum DPP Partai Golkar. Ibu Dr. Insinyur Hetifah Saifuddin juga adalah sebagai pimpinan Komisi 10 fraksi Partai Golkar, yang juga adalah salah satu wakil ketua umum DPP Partai Golkar. Bapak Ibu sekalian, kami tidak mengulangi semua yang kami telah sampaikan, tapi intinya terima kasih juga Pak Razak, Bu Maria, Pak Hermawan Saputra, Pak Haswan, Pak Norman, Pak Tengku Armada. Terima kasih semuanya, dan hadirin hadirat yang tidak kami bisa sebutkan satu persatu, baik yang hadir secara offline maupun secara online. Tanpa berpanjang-panjang, jadi intinya Bapak mohon nanti Pak Abdul Qadir dan Pak Nasir dan juga Pak Akmal serta Pak Nizam bisa berbagi dari segi tusinya masing-masing, bagaimana memberikan masukan terhadap polemik revisi Undang-Undang Pendidikan Kedokteran. Karena telah disampaikan tadi oleh Bu Nurul dan Pak Firman, banyak ini aspirasi yang perlu kita jawab. Kok sekolah berlama-lama nggak dapat gelar? Nah, terus juga pemahaman tentang dokter layanan primer juga belum terpahami di masyarakat dengan baik dan benar. Kemudian juga dalam konteks batasan mana sih Pak lebih baik soal proses pendidikan kedokteran, karena ini terkait dengan kolegium dan sebagainya, sehingga orang mengatakan apakah juga dalam konteks kolegium ini termasuk dalam proses pendidikan kedokteran. Ini jadi batas-batas tidak masuk dalam gray area, sehingga ada batasan yang memang kita perlu, termasuk ketika apakah itu menjadi satu kesatuan ketika dia akan menjadi seorang dokter, apakah juga keterlibatan di mana ini sebagai organisasi profesi untuk menentukan dia layak untuk berprofesi sebagai dokter. Jadi tingkat cut off-nya juga harus jelas. Jadi mana yang udah masuk si pendidikan kedokteran, mana yang sudah tidak masih kedokteran. Sehingga kami pun di DPR RI
juga bisa membagi diri antara Komisi 9 berkaitan dengan profesi kedokteran dan praktek kedokterannya, dan Komisi 10 yang berkaitan dengan pendidikan kedokteran. Baik itu yang mungkin strata 1, strata 2, dan strata 3, dan seterusnya yang sifatnya tadi disebutkan oleh Pak Firman dan Bu Nurul, yang spesialis baik itu research atau terapan dan sebagainya. Itu yang kami mohonkan, dan kami izinkanlah sebagai moderator Ferdiansah di sini memberikan waktu sebagai awalan kepada pembicara. Setiap pembicara kita kasih waktu 15 menit, nanti penanggap sekitar 4 menit, dan yang bertanya offline maupun online sekitar 2 menit, karena kita ada waktu tinggal sekitar 2 jam lagi. Kira-kira itu, tanpa berpanjang-panjang, dari KK4 Ferdiansah melaporkan untuk memimpin moderator kegiatan forum diskusi terpubumi tentang polemik revisi Undang-Undang Pendidikan Kedokteran. Kami persilakan yang pertama Bapak Profesor Dr. Abdul Qadir. Terima kasih Bapak Moderator. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat, salam sejahtera untuk kita semua. Yang kami hormati Bapak Ibu Wakil Ketua Fraksi Golkar, Ibu Nurul Arifin, Bapak Ketua Kapoksi Balik Golkar, Ibu dari Komisi 10, Ketua Kapoksi Komisi 10, teman-teman para narasumber, teman-teman saya dari ID, dari PBID, ada di sini guru saya. Jadi di sini ada guru saya namanya Prof. Tahap. Jadi saya bisa duduk di sini karena beliau sebenarnya. Dan yang di sebelah kanan saya juga ini adalah kakak saya sebenarnya. Jadi waktu saya jadi koas, beliau sudah jadi spesialis di bagian Fakultas Kedokteran. Jadi kami bertiga ini karang semua ini. Ya, terima kasih pada teman-teman sekalian dari ID. Satu barangkali yang saya ingin saya tekankan bahwa kita ini ke sini untuk mencari solusi, bukan untuk mencari perbedaan. Oleh karena itu, meskipun saya wakil dari pemerintah, tapi terus terang, saya ini dibesarkan oleh ID. Saya dulu ketua ID cabang Makassar, ketua ID wilayah Sulselbar 2 periode 8 tahun, dan sampai sekarang saya masih jadi anggotanya Prof. Aca, anggota Dewan Pakar PBID. Jadi meskipun saya di pihak pemerintah, tapi tidak berarti bahwa saya akan menempatkan diri sebagai pemerintah dalam arti bahwa kita betul-betul kaku gitu, tidak. Kita cari solusi. Kalau kita sama-sama orang ID, maka semuanya bisa diselesaikan di warung kopi sebenarnya. Tidak ada masalah. Oleh karena itu, apapun yang terjadi di sini itu adalah kita akan cari solusi yang terbaik. Satu barangkali yang saya ingin sampaikan pada kesempatan ini sebelum masuk ke materi, bahwa sebenarnya masalah yang paling penting di sini kami sebagai user dalam hal ini Kementerian Kesehatan adalah yang paling terasa sekarang adalah bahwa kita sangat kekurangan dokter. Itu sangat terasa pada waktu kita mengalami masa pandemi COVID-19, di mana tenaga dokter itu sangat kurang, apalagi banyak di antara saudara-saudara saya dokter yang korban oleh karena pandemi COVID-19. Kita tentunya sangat prihatin terhadap itu. Oleh karena itu, sekarang ini berdasarkan data yang ada pada kami, kalau berdasarkan WHO, maka perbandingan dokter dengan penduduk itu adalah 1:1000. Kita di Indonesia masih menempati posisi 0,6 dibanding 1000. Dibandingkan dengan Malaysia yang sudah 1,2 berbanding 1000. Artinya apa? Dengan jumlah dokter kita sekarang ini masih berjumlah 120.000, sekitar itu barangkali ya, ini teman-teman dari ini. Silakan Prof. Nisan. Ini partner saya nih. 120.000, maka kita masih membutuhkan untuk mencapai angka 1/1000 itu masih membutuhkan sekitar 100.000 dokter. Nah, pertanyaan saya, Ibu Prof. Nisan, silakan. Ya. Prof. Ibu Nurul, pertanyaan saya tanyakan kepada teman-teman saya, para dekan-dekan Fakultas Kedokteran, dengan 84 Fakultas Kedokteran yang sekarang ini menghasilkan dokter. Berapa sih kapasitas produksi dokter kita per tahun? Ini kan ibaratnya publik. Berapa kapasitas kita misalnya? Ternyata kita cuma mampu meluluskan jumlah dokter per tahun itu adalah 12.000. Artinya apa, Bu? Kalau saya ingin mencapai proporsi 1:1000, maka kita masih membutuhkan waktu 10 tahun. Ini problem buat kita. Di sisi lain, kita menuntut Kementerian Kesehatan memberikan layanan yang berkualitas. Tapi di sisi lain, prajuritnya kurang. Nah, ini persoalan pertama ini. Oleh karena itu, maka yang kami harapkan adalah kapasitas produksi itu ditingkatkan. Ini ada partner saya, Pak Nisam, apakah dengan jalan menambah kuota penerimaan dokter, ataukah menambah fakultas kedokteran? Tapi kan ingat, Bu,
pendidikan dokter itu bukan pendidikan yang sangat singkat. Bu, kami pendidikan dokter ini menderita sih sebenarnya menjadi dokter. Bayangkan, untuk menjadi dokter itu kita harus menjadi lulusan yang terbaik. Tidak ada universitas di negara ini yang kalau masuk fakultas kedokteran itu nilai NBL-nya paling rendah. Pastilah kita nilai yang paling tinggi. Untuk bisa masuk kedokteran harus mendapatkan nilai batas lulus yang tertinggi. Itu fakultas kedokteran. Yang kedua, kami sekolah, Bu, menderita, Bu. 6 tahun sekolah, Bu. Itu pun kalau pas-pasan 6 tahun. Tapi kadang-kadang sampai 7 tahun, Bu. Ada katanya preklinik, ada lagi klinik. Sekolahnya, Bu, kami tidak ada kesempatan untuk pacaran, Ibu. Kenapa? Waktu kami habis untuk belajar saja terus. Sistem blok dan sebagainya. Tamat dokter pun seperti adik saya di sini. Ada lagi UKM PPD. Di mana ada 3.000 orang yang tidak bisa lulus. Persoalannya, Bu, saya baru pulang dari Papua. Di Papua itu, Bu, dari Universitas Cendrawasih, begitu banyak anak-anak saya yang lulus dokter, tetapi belum bisa praktek dokter. Malah ada yang 10 kali ujian tidak lulus-lulus. Padahal kasihan untuk menjadi dokter di Papua itu, mereka mesti jual tanah lah, jual kerbau, jual sawah lah, jual segala-galanya, barangkali jual harga diri juga di situ. Tapi tidak bisa praktek jadi dokter gitu. Kenapa? UKM PPD masih menghambat mereka. Akhirnya saya, Bu, mohon maaf Ibu Nurul, Pak, saya pernah jadi kepala badan PPSDM Kementerian Kesehatan selama 9 bulan sebelum jadi Dirjen Yankes. Saya mengurusi mengenai urusan pendidikan kedokteran. Salah satu usulan saya terobosan adalah untuk saudara-saudara saya, untuk anak-anak saya yang dari Fakultas Cendrawasih, NTT dan sebagainya. NBL batas lulus untuk UKM PPD-nya jangan dong disamakan dengan lulusan UI. Jangan dong disamakan lulusan Pajajaran atau lulusan Diponegoro yang terbaik di Indonesia universitasnya. Tidak mungkin lah. Ibaratnya pertandingan sepak bola PSSI dibandingkan dengan melawan dengan Barcelona, pastilah kita kalah. Tidak akan pernah lulus. Jadi mau diapain pun tidak akan pernah lulus. Oleh karena itu waktu itu saya minta kepada teman-teman saya dari AIPKI dan juga dari Dirjen Dikti dan di kolegium, tolong dong untuk saudara-saudara saya yang dari NTT, yang dari Papua, yang dari Maluku itu NBL-nya diturunkan atau diberikan pendidikan khusus. Jadi kalau NBL-nya itu 65, mereka cukuplah 50 lulus. Yang penting apa? Praktis saja di Papua, praktis saja di NTT. Kan bisa dia, itu namanya afirmasi, Bu. Itu namanya afirmasi. Kalau kita membuat aturan di dunia ini hitam putih saja, susah, Bu. Oleh karena itu, aturan undang-undang pendidikan kedokteran, kalau memang mengikat kita untuk tidak maju, silahkan direvisi. Saya kira itu yang penting. Tidak ada masalah direvisi. Kenapa? Kita ada undang-undang sifatnya mengikat, kecuali Al-Quran kan yang tidak bisa diubah. Kalau cuma undang-undang apapun, silahkan diperbaiki kalau memang tidak sesuai dengan zaman. Kami dari pemerintah juga setuju itu. Karena kami juga akan melakukan transformasi bidang kesehatan. Yang kedua, Ibu, itu mengenai pendidikan dokter. Jadi di samping jumlahnya juga memang harus ditingkatkan, tetapi moratorium, Bu, moratorium pendidikan kedokteran saya sudah minta ke Pak Nisam. Pak Nisam, jangan dong moratorium itu dibuka untuk Jakarta lagi, Surabaya lagi, Semarang lagi. Kenapa? Karena itu akan jadi bancakan komersialisasi. Bukalah fakultas kedokteran itu di Universitas Sulawesi Barat, yang belum ada fakultas kedokterannya, yang belum masih kurang tenaga dokternya. Dokter di sana, Bu, sangat susah. Ibu nanti datang ke Sulawesi Barat di sana, Mamuju, Majian di sana, lihat itu. Bagaimana penduduk kita di sana yang tidak ada dokternya gitu. Bukalah di fakultas kedokterannya di NTT, tambah fakultas kedokteran di sana. Bukalah fakultas kedokterannya misalnya di Papua, tambah lagi fakultas kedokteran. Supaya apa? Supaya tambah banyak dokter-dokter anak kita, saudara-saudara kita dari Papua jadi dokter gitu. Dan sekedar informasi, karena kami ingin meningkatkan produksi dokter dan kami mengharapkan bahwa dokter-dokter yang bekerja di daerah kecil itu adalah anak daerah yang terbaik, maka kami Kementerian Kesehatan mengusulkan ke Komisi 9 nantinya ada beasiswa Ikatan Dinas Mahasiswa Kedokteran. Itu kami peruntukkan untuk saudara-saudara saya lulusan terbaik anak SMA. 10% terbaik dari SMA dari Papua, Papua Barat, dari NTT, dari Maluku, dan dari mana saja daerah terpencil, itu akan kita ikat dengan beasiswa, mulai dari masuk kedokteran sampai jadi dokter. Dengan catatan, dia harus kembali ke daerahnya masing-masing. Setelah kembali daerahnya masing-masing, jadi 3 tahun jadi dokter, kita sekolahkan lagi jadi spesialis. Tapi kembalilah ke Papua, kembalilah ke NTT, kembalilah ke Maluku untuk bekerja di situ. Kalau Ibu kita cuma mengikuti misalnya pendidikan PTT yang sekarang ini misalnya, apa PTT mengirim dokter dari alumni UI, Bu, yang anak orang kaya datang di Papua, cuma namanya ada di sana, orangnya tidak pernah ada. Jadi tidak pernah menyelesaikan masalah. Oleh karena itu anak daerah lah yang harus dikerjakan, anak daerah lah yang harus disekolahkan seperti itu. Itu yang disekolahkan, Ibu. Yang ketiga, kami juga minta tolong dong, pendidikan kedokteran ini jangan terlalu panjang, jangan terlalu lama.
Kenapa? Kita butuh dokter dalam waktu singkat. Di Papua, Ibu, waktu kasus asmat kemarin, ada kasus misalnya di Papua, ada kasus asmat di mana terjadi malnutrisi yang besar di sana. Siapa yang memberikan layanan, Ibu? Kader-kader kesehatan yang tidak tamat SD. Tidak ada tenaga kesehatan di sana, tidak ada dokter, tidak ada perawat, tidak ada siapa-siapa. Mendingan adik-adik saya yang sudah lulus kedokteran, yang lulus UKM PPD, itu dikerjakan di sana. Dipekerjakan di sana, di-upgrade di sana, untuk mereka bekerja sebagai dokter, tentunya dengan bagaimana menjamin bahwa dia betul-betul bisa melakukan patient safety dan sesuai dengan, kan bisa, mereka kan dokter, gampang diajari. Apa susahnya diajari? Mereka sudah jadi mahasiswa, untuk menjadi mahasiswa saja susahnya luar biasa, apalagi sudah jadi dokter gitu. Ya kan? Jadi kalau karena undang-undang ini menghambat, rubah undang-undang. Kalau undang-undang kedokteran menghambat itu, rubah undang-undang. Saya kira begitu, Bu. Karena kita tidak ingin, bahwa yang paling penting sekarang ini adalah bagaimana masyarakat kita itu sehat. Kenapa? Karena di Undang-Undang Kesehatan menyebutkan bahwa kita harus menjamin kesehatan orang Indonesia mulai dari Papua, dari Aceh sampai Papua, dan dari bayi sampai dewasa. Itu jaminan kita, Bu. Itu. Yang kedua, Bu, ini yang kami harapkan juga, bahwa di puskesmas itu, pusat layanan kesehatan primer, kami juga mengusulkan lakukan transformasi layanan FKTP. Kalau dulu, Bu, kalau Bapak Ibu pelajari pembiayaan kesehatan kita, hampir 75-80% pembiayaan kesehatan kita adalah kuratif. Kuratif. Habis uang kita itu di BPJS karena mengobati orang kanker, mengobati orang diabetes, mengobati orang jantung, orang stroke dan sebagainya. Pernah dilihat itu. Uang kita habis. Kalau ini terus-menerus begini kejadiannya, maka Indonesia tidak akan bisa keluar dari masalah kesehatan. Oleh karena itu harus kita melakukan yang disebut sebagai transformasi sistem kesehatan. Jadi paradigma kesehatan kita harus alihkan dari yang namanya kuratif, rehabilitatif, menjadi promotif dan preventif. Sekarang bagaimana strateginya? Tentunya untuk menjadikan promotif dan preventif, maka fungsi puskesmas ini harus dikembalikan ke kesmasnya, kesehatan masyarakat. Ya, selama ini puskesmas kita, Bu, itu 70-80% sampai 90% kegiatannya adalah kuratif. Cuma mengobati orang sakit. Kenapa? Karena di situ ada kavitasi. Program-program kesmas, program-program promotif preventif itu cuma 10%. Kenapa? Karena habis waktunya di puskesmas. Oleh karena itu kami mengambil satu keputusan yang kami usulkan ke Komisi 9, bahwa transformasi sistem kesehatan mengembalikan fungsi puskesmas FKTP kembali menjadi pusat kesehatan masyarakat. Dalam artian 70% kegiatan puskesmas haruslah kegiatan promotif preventif dan cuma 30% kegiatan kuratif. Sehingga dengan demikian kami meminta kepada BPJS untuk melakukan redistribusi kavitasi. Jadi selama ini kan kavitasi itu bukan uang, Bu, ya. Kavitasi itu uang. Itu kan nantinya akan dibayarkan oleh BPJS kalau mereka melakukan layanan kuratif. Nah, itu dijadikanlah sumber operasional untuk puskesmas. Kami minta kapitasi itu nantinya diarahkan ke praktek klinik swasta, karena ada kan klinik-klinik pertama swasta, dan juga ke dokter-dokter praktek swasta. Supaya apa? Supaya klinik swasta juga hidup, praktek swasta juga hidup. Puskesmas tinggal menjadi penguasa wilayah yang mereka memberikan kewenangan mengatur dokter-dokter siapa yang bisa praktek di sini supaya wilayahnya terbagi, Bu. Jangan semua dokter itu prakteknya di kota semua, tapi kepala puskesmas berhak mengatur penempatan dokter praktek dan penempatan klinik-klinik swasta, termasuk juga klinik-klinik pertama dengan daerah yang terbagi yang sesuai dengan lokasi masing-masing. Sehingga kepala puskesmas itu ibaratnya kepala daerah yang bisa mengatur dokter praktek itu cuma ada di tempat sana dan sebagainya, tidak berkumpul di satu tempat, sehingga terbagilah seperti itu. Dan kavitasi itu diberikan kepada dokter swasta, diberikan kepada klinik-klinik swasta. Supaya apa? Mereka juga hidup. Persoalan ada muncul satu, Bu. Bagaimana dengan pembiayaan puskesmas? Yang selama ini pembiayaan puskesmas itu tulang punggungnya juga adalah dari kavitasi. Tentunya pemerintah harus memikirkan bahwa itu harus disubstitusi dari uang daerah atau mungkin anggaran lain. Jangan mengambil dari kavitasi. Itu, Bu, itu inti daripada pendidikan ini. Oleh karena itu, barangkali saya tidak perlu memperlihatkan saya punya slide, karena itu tidak penting buat saya. Yang jelas, yang paling penting buat saya, kita sepakat, kalau memang ternyata undang-undang praktek kedokteran ini menghambat pelayanan kesehatan, sehingga kesehatan masyarakat kita tidak tercapai, tidak meningkat, maka silahkan dirubah. Tidak ada masalah buat kami. Pemerintah ini kan bertanggung jawab untuk kesehatan. Dan kalau ada undang-undang yang menghambat pelayanan kesehatan, itu tentunya membuat kita tidak bisa bergerak,
maka mengikat kaki kita, lepaskan ikatan itu dan kita biarkan kita berlari seperti itu. Saya kira itu, Bu. Terima kasih. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Kang Ferdi yang luar biasa sekali. Yang saya hormati Pak Subagio, Bu Nurul Arifin, yang Ketua Fraksi Golkar, Bu Hetifah, Prof. Kadir, Prof. Nasir, dan teman-teman dari fraksi Golkar, teman-teman Komisi 9 dan 10 DPR yang berbahagia, Prof. Marsis, senior kita, Prof. Ratna, dan teman-teman sekalian yang mengikuti acara siang hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi selalu, salam sehat, salam sejahtera, shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Mohon izin saya paparan tentang perkembangan kebijakan pendidikan kedokteran berdasarkan implementasi dari Undang-Undang Pendidikan Kedokteran yang saat ini kita gunakan sebagai dasar acuan hukum kita. Saya sedikit kurang sependapat dengan apa yang disampaikan oleh Prof. Kadir tadi, misalnya tentang kualitas dokter itu boleh tidak sama di pelosok dengan di kota. Kita harus menghadirkan kualitas dokter yang sama di seluruh Republik tercinta ini. Jadi tidak boleh kita menurunkan kualitas layanan kesehatan bagi saudara-saudara kita di pelosok negeri. Jadi meskipun di Papua maupun di Jakarta harusnya kompetensi dan kualitas dokter tidak boleh berbeda, tidak boleh kurang. Oleh karena itu hal tersebutlah yang menjadi perhatian penting di dalam kita membangun pendidikan kedokteran di Republik tercinta ini. Ini mungkin saya flashback sedikit ke urgensi Undang-Undang Pendidikan Kedokteran pada waktu itu di tahun 2012-2013 ketika disusun bersama Kang Ferdi dan kawan-kawan waktu itu. Isu utama pada waktu itu adalah pertama disparitas mutu pendidikan kedokteran. Saat itu pendidikan kedokteran kita lebih dari separuh itu akreditasinya C dan banyak yang belum terakreditasi. Yang akreditasi A baru 22% dan B 29%. Kemudian pada waktu itu lulusan FK kita setiap tahun sekitar 6.000 lulusan dan retaker UKDI pada itu 2.500 orang. Banyak dari retaker UKDI ini ketika itu mengalami kasus malpraktek dokter karena sudah di luar FK, jadi sudah lulus dari FK, tetapi belum lulus uji kompetensi dokter Indonesia. Sehingga tidak ada lagi yang mengasuh, tidak ada lagi yang bertanggung jawab, tidak ada lagi yang membina. Itu adalah kondisi pada waktu lahirnya Undang-Undang 20 2013. Kemudian biaya pendidikan kedokteran yang mahal, sebaran lulusan yang belum merata, khususnya untuk pemenuhan layanan primer, dan berbagai pemangku kepentingan yang belum sinkron satu dengan yang lain. Sehingga di dalam Undang-Undang 20 2013 tersebut ada 12 pengaturan pokok. Pertama adalah afirmasi untuk mendorong pemerataan distribusi dokter, kemudian syarat untuk pembentukan FK, karena tadi pendidikan kedokteran itu tidak, bahasa Inggrisnya tidak bain-bain, jadi tidak boleh main-main. Jadi harus betul-betul serius, betul-betul menjaga mutu karena ini menyangkut nyawa manusia di tangan seseorang, sehingga program kedokteran itu harus diselenggarakan di bawah Fakultas Kedokteran. Pada waktu itu masih ada misalnya program studi kedokteran di bawah IPA, kemudian DK-nya seorang sarjana hukum, jadi hal semacam itu masih terjadi pada waktu itu. Sehingga salah satu pengaturannya adalah bahwa program studi kedokteran itu harus ada di bawah Fakultas Kedokteran. Kemudian juga kita tahu bahwa seorang mahasiswa masuk ke FK itu tidak ingin hanya menjadi sarjana kedokteran, tapi ingin menjadi dokter. Sehingga untuk memastikan itu, kita satukan, kita integrasikan antara proses pendidikan akademik dan pendidikan profesi sebagai satu kesatuan yang tidak terputuskan. Di dalam Undang-Undang Pendidikan Dikti sebagai undang-undang induknya, itu memang kita mengenal pendidikan akademik dan pendidikan profesi sebagai dua level pendidikan yang berbeda. Seorang yang selesai pendidikan akademik tidak harus melanjutkan ke pendidikan profesi kalau dia misalnya akan berkarir di akademik atau tidak akan masuk ke dalam profesi. Tetapi untuk dunia kedokteran ini tidak ada seorang pun masuk FK hanya untuk menjadi sarjana kedokteran, sehingga ini menjadi satu kesatuan
paket 2-in-1 begitu. Kemudian selain itu FK ini juga tidak bisa lepas dari rumah sakit tempat adik-adik menyiapkan kompetensinya, sehingga integrasi antara FK dan rumah sakit pendidikan ini menjadi amanah penting di dalam Undang-Undang Nomor 20 2013. Kemudian standar nasional pendidikan kedokteran ini ditekankan betul sebagai satu titik sentral untuk tadi memastikan bahwa dokter dari Sabang sampai Merauke itu bisa memberikan layanan sesuai dengan standar kompetensi yang diharapkan oleh Kementerian Kesehatan, oleh Prof. Kadir dan kawan-kawan di Kemenkes. Kemudian selain itu juga waktu itu FK itu kalau membuka pendaftaran sangat banyak dan tanpa batas lagi, sehingga kualitasnya dikompromikan. Nah, ini oleh karena itu ada tentang kuota mahasiswa dan sistem seleksi agar terjadi peningkatan mutu dan memastikan kompetensi tadi terkawal dengan baik. Selain itu juga ketika itu ada masalah tentang layanan primer, karena puskesmas selama ini itu hanya sebagai rujukan, merujuk saja pada rumah sakit rujukan, sehingga banyak kasus tidak berhenti di layanan primer, sehingga BPJS juga jebol karena seluruh kasus-kasus itu tidak terselesaikan di unit layanan primer. Oleh karena itu dirasa perlu adanya dokter layanan primer atau dokter spesialis keluarga layanan primer untuk menyelesaikan 90% kasus di tingkat layanan primer, sehingga rujukan itu akan lebih spesifik. Dan dengan demikian maka layanan kesehatan akan bisa lebih mewujudkan Indonesia sehat, di samping menekankan tentu pada preventif promotifnya. Kemudian uji kompetensi sebagai exit exam tadi kita harapkan kalau seorang mahasiswa itu belum kompeten, maka tanggung jawab dari FK-nya itu masih ada untuk memastikan tidak hanya sekedar jual ijazah saja, tapi betul-betul memastikan lulusan ini kompeten, sehingga mereka bertanggung jawab sampai adik-adik kita ini betul-betul kompeten. Jadi kita jadikan uji kompetensi itu sebagai exit exam, sehingga sudah lulus betul-betul kompeten dan bisa masuk ke dalam profesinya. Kemudian tentang pembiayaan pendidikan, bagaimana itu dikawal melalui undang-undang agar peran pemerintah hadir di sana. Mohon maaf, protokol. Baik, jadi pembiayaan pendidikan, untuk memastikan pembiayaan pendidikan itu oleh seluruh pihak, pemerintah, Pemda, dan masyarakat, serta posisi dokter pendidik. Jadi kita tahu mahasiswa ini menjadi kompeten tidak hanya oleh dosen akademik, tapi dikawal betul dalam proses pemahirannya, proses membangun kompetensinya di rumah sakit pendidikan melalui adanya dokter pendidik. Ini sebagai bagian dari karir seorang dokter ketika mereka mendedikasikan waktunya untuk ikut mendidik adik-adik mahasiswa ini. Kemudian beasiswa dan bantuan biaya pendidikan serta dukungan pemerintah, Pemda, dan masyarakat. Itu kira-kira konteks lahirnya Undang-Undang 2000-2013 dan pengaturan yang kita lakukan. Nah, seperti apa sistem penjaminan mutu yang kita bangun ini? Saya rasa ini adalah sistem penjaminan mutu yang sangat komprehensif dibandingkan dengan profesi-profesi yang lain. Mulai dari input mahasiswanya, itu ada kuota input mahasiswa yang disesuaikan dengan kapasitas dan kualitas. Jadi indikatornya dua, kapasitas dan kualitas dari FK-nya. Kalau FK itu sumber dayanya cukup, lulusannya, uji kompetensinya bagus, maka artinya kapasitas FK tersebut melahirkan dokter yang kompeten itu tinggi, sehingga kita bisa memberikan kuota yang besar. Tapi kalau resources-nya terbatas, dosennya sedikit, lulusannya banyak yang tidak lolos uji kompetensi, maka kita berikan kuota yang lebih kecil. Nah, kuota ini ditetapkan bersama-sama antara Kemenkes dengan Kemendikbud. Kemudian yang kedua, di dalam standar pendidikan itu sendiri, ini peran dari pemerintah itu menjadi menetapkan standar pendidikan dokter tersebut, ditetapkan oleh menteri yang bertanggung jawab di bidang pendidikan, dalam hal ini Kementerian Dikbud Ristek. Kemudian standar di dalam pelaksanaan proses pembelajaran itu sendiri kita kawal melalui standar yang bahkan pada level internasional melalui lembaga akreditasi mandiri LAMPTEKES yang diakui oleh World Federation for Medical Education. Nah, kemudian untuk memastikan, jadi ini dari sisi inputnya, dari sisi prosesnya, kita pastikan kualitasnya.
sumber dayanya itu sebagai prasyarat yang tidak boleh dinomorduakan, sehingga perlu ada dalam bentuk FK dan ada rumah sakit pendidikan sebagai kewajiban dari setiap FK untuk menyelenggarakannya, dan uji kompetensi sebagai ukuran mutu dari lulusannya tadi. Pada saat mahasiswa itu selesai uji kompetensi yang terstandar tadi, maka mereka mendapatkan sertifikat profesi dari perguruan tingginya, sertifikat kompetensi dari ID yang menyatakan bahwa yang bersangkutan sudah kompeten memasuki profesinya, dan surat tanda registrasi sementara dari Konsil Kedokteran Indonesia. Di sini kita lihat peran dari semua pihak hulu dan pihak hilir di dalam menjamin dan memastikan mutu. Setelah itu adik-adik mengikuti internship, jadi mereka sudah berhak memegang pasien sesuai dengan Undang-Undang Praktek Kedokteran. Setelah mereka menjalani internship-nya tersebut, baru mereka menjadi dokter profesional untuk terus secara berkelanjutan dikembangkan profesinya oleh masyarakat profesi, dalam hal ini teman-teman ID bersama dengan seluruh mitra yang lain. Nah, ini kondisi pada saat ini setelah Undang-Undang Pendidikan Dokter tadi diimplementasikan selama 7 tahun terakhir ini. Tingkat kelulusan UKM PPD alhamdulillah meningkat dari 67% menjadi 81%, dan kualitas dari Fakultas Kedokteran yang akreditasi A dari 16 menjadi 30, jadi sudah hampir dua kali lipat dari sebelum berlakunya Undang-Undang Pendidikan Kedokteran tadi. Selama saat tersebut juga dilakukan pendampingan, model-model pendampingan pengasuhan antara FK yang berakreditasi A untuk mengasuh FK-FK yang masih akreditasi lebih rendah. Dan 43 FK sudah berakreditasi B, yang masih C tinggal 18. Dan lulusan FK 2 kali lipat dari sebelum ada Undang-Undang Pendidikan Kedokteran. Jadi kita meningkatkan kuantitas lulusan sekaligus meningkatkan kualitas pada waktu yang hampir bersamaan. Ini semua terjadi karena kerja keras dari seluruh komponen, seluruh elemen di dalam penyelenggaraan pendidikan kedokteran, baik dari teman-teman AIPGI, teman-teman ID, teman-teman KKI, Kementerian Kesehatan dan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, serta tentu juga peran masyarakat. Saat ini jumlah retaker sekitar 2.000 retaker yang masih mengikuti uji ulang kompetensi, dan untuk itu kita lakukan berbagai macam upaya untuk memastikan adik-adik ini bisa mendapatkan kompetensinya. Nah, di dalam undang-undang seperti disampaikan oleh Pak Dr. Nasser, senior kita yang luar biasa sekali ini kita tentu harus utuh dan harmonis antar undang-undang dalam sektor, dalam hal ini undang-undang yang mengatur pendidikan, yaitu Undang-Undang Sisdiknas, Undang-Undang Pendidikan Tinggi, dan peraturan-peraturan turunannya, serta harmonis dengan undang-undang di sisi hilirnya, yaitu Undang-Undang Praktek Kedokteran. Nah, sehingga tidak terjadi tabrakan dan saling tumpang tindih. Dan yang penting selama 6 tahun implementasi dari 7 tahun dari lahirnya Undang-Undang Pendidikan dan Kedokteran, ini berbagai regulasi mulai dari peraturan pemerintah sampai dengan permen itu baru terwujud kira-kira 3 tahun yang lalu. Jadi saat ini kita masih dalam proses mengimplementasikan Undang-Undang Pendidikan Kedokteran tersebut. Jadi sebetulnya agak sayang ketika kita sudah mulai menata dan sedang mulai terbentuk dan terlihat capaian yang dihasilkan dari undang-undang tersebut, kita merevisi undang-undangnya sehingga nanti harus mengatur ulang berbagai macam peraturan. Ini kira-kira penataan peran dan sistem tata kelola yang baik yang kita atur di dalam Undang-Undang Pendidikan Dokter. Pertama, dari sisi hulu, ini tentu pemerintah sebagai regulator ini bertugas untuk melindungi kepentingan publik dan mewujudkan amanah konstitusi, dalam hal ini mewujudkan Indonesia sehat dan menata sistem secara baik. Nah, Undang-Undang Pendidikan Dokter ini tentu ranahnya ada lebih banyak nanti menjadi tugas-tugas dan tanggung jawab yang harus dilakukan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, pendidikan ini, dan ini diwujudkan dalam Undang-Undang Pendidikan Dokter. Kemudian dari sisi prakteknya, jadi ini harus nyambung antara hulu dan hilir, dari antara kampus dengan rumah sakit, kampus dan masyarakat, ini harus terhubung. Di sini ada teman-teman Kementerian Kesehatan melalui Undang-Undang Praktek Kedokteran yang sudah lahir 10 tahun sebelumnya. Ini juga mungkin barangkali perlu kita lihat juga, karena ini beberapa hal mungkin perlu kita
sinergikan dan juga perlu kita refleksikan kembali ya, dengan sekarang ini ada telemedicine, kemajuan teknologi yang luar biasa sekali sekarang ini tentu harus kita antisipasi dan kita atur tata kelolanya secara baik, dan itu ada di ranah praktek kedokteran. Jadi saya rasa senarai kita merevisi Undang-Undang Pendidikan Dokter, alangkah sangat baiknya kalau kita mengharmoniskan sekalian Undang-Undang Praktek Kedokteran. Nah, di sini juga peran dari swasta masyarakat sebagai pelaku, ini tentu dari teman-teman AIPKI, teman-teman ID, teman-teman Konsil Kedokteran Indonesia, lembaga akreditasi mandiri untuk memastikan lulusan kita kompeten, menjaga marwah profesi dan menjaga praktek profesi serta perlindungan pada masyarakat. Inilah yang kita tentu harus atur. Dan dari sisi pendidikan, maka berdasarkan Undang-Undang 20 2013 yang mengamanahkan dari Standar Nasional Pendidikan Kedokteran, SNPK ini sekarang sudah menjadi satu dasar di dalam kita menyelenggarakan pendidikan dokter. Dan ini harus nyambung antara sisi profesi dengan sisi kompetensi fundamental yang harus dimiliki oleh setiap dokter. Jadi di sini harus selaras antara standar kompetensi dokter di sisi hilirnya, standar profesinya, dan standar pendidikan profesi serta pendidikan akademiknya. Mengatur dari mulai standar untuk inputnya, baik kuota nasionalnya maupun sistem seleksinya, standar prosesnya untuk memastikan proses pembelajaran pendidikan dokter dan pembekalan kompetensi itu terwujud, baik di program sarjananya maupun program profesinya, kemudian uji kompetensinya, serta output yang dihasilkan nanti sampai dokter itu mengambil sumpah Hipokratesnya untuk bisa disertifikasi dan mendapatkan izin untuk nantinya praktek. Proses internship, proses dokter, penempatan dokter dan sebagainya ini tentu menjadi ranah dari teman-teman di Kementerian Kesehatan, Prof. Kadir dan kawan-kawan. Ini harus selaras. Jadi saat ini distribusi dokter itu di Jawa luar biasa sekali besarnya. Sementara di provinsi seperti Sulawesi Barat, kemudian Nusa Tenggara Timur, Papua, Maluku sangat-sangat sulit kita mendapatkan layanan dokter. Kemudian juga ini peran dari seluruh pemangku kepentingan, baik pemerintah maupun seluruh pemangku kepentingan dalam pendidikan dokter ini banyak. Mulai dari pemerintah, terutama Kemdikbudristek dan Kementerian Kesehatan sebagai regulator, kemudian Konsil Kedokteran Indonesia untuk menjamin mutu layanan kesehatan, ini amanah dari Undang-Undang Praktek Kedokteran, dan untuk memberikan registrasi dokter, untuk menerbitkan STR dan menjaga bahwa dokter itu menjalankan profesinya sesuai dengan standarnya. Organisasi profesi, baik teman-teman ID, MKKI, kolegium dan sebagainya, ini menjaga marwah profesi, menjamin mutu dan kompetensi profesi dokter sesuai dengan standar kompetensinya, menerbitkan sertifikat kompetensi, serta perguruan tinggi dalam hal ini Fakultas Kedokteran dalam menyelenggarakan pendidikan akademik profesi dan menjaga mutu agar penyelenggaraan pendidikan tadi memastikan lulusannya itu kompeten. Kemudian LAM PTKes, Lembaga Riset Mandiri, untuk menjaga mutu pendidikan program studinya. Jadi ini sebagai penjamin mutu dari eksternal terhadap pelaksanaan program pendidikan dokternya. Dan ikut membina mutu FK. Jadi yang berbeda LAM PTKes ini dengan BAN PT, LAM PTKes ini ikut dalam pembinaan mutu Fakultas Kedokteran. Kemudian Asosiasi Institusi Pendidikan, ini sebagai kumpulan dari teman-teman perguruan tinggi FK ini sebagai leading sektor untuk pelaksanaan uji kompetensi dan penjamin mutu untuk pendidikan di FK, saling asah, saling asih, saling asuh. Kemudian Asosiasi Rumah Sakit Pendidikan untuk menjamin mutu pendidikan di aspek klinisnya dan masyarakat. Nah, ini saya tidak perlu menjelaskan tentang berbagai peraturan yang sudah turunan dari Undang-Undang Pendidikan Dokter terakhir Perkonsil 65/2019. Jadi ini saat ini, jadi tahapan pendidikan kedokteran itu mulai pendidikan akademik S1, kemudian program profesi, selesai proses pembelajaran, uji kompetensi melalui ICPT dan OSCE, kemudian ketika lulus mereka mendapatkan sertifikat profesi dari perguruan tinggi, sertifikat kompetensi dari organisasi profesi, dan setelah itu mendapatkan surat tanda registrasi dokter dari teman-teman Konsil Kedokteran Indonesia untuk mereka bisa melakukan intern, bisa memegang pasien. Ini implementasi dan
upaya untuk perbaikan uji kompetensi para mahasiswa program profesi dokter saat ini. Saat ini kita melihat retaker itu ada yang mengambil sampai belasan kali bahkan. Nah ini tentu masalah besar bagi kita, bagaimana kita memastikan adik-adik itu kompeten, tapi kemudian tidak lulus hanya karena grogi, hanya karena aspek psikologis, harus mengulang seluruh materi. Padahal 9 dari 13 modul mungkin sudah sangat menguasai, tapi begitu ujian fokus pada yang 4, yang 9 lupa. Nah ini tentu menyulitkan. Nah, oleh karena itu kita mengusulkan bentuk-bentuk uji kompetensi yang agak lebih tepat dengan model-model uji kompetensi tahap dan uji progres. Dengan begitu maka akan membantu adik-adik tadi di dalam mencapai kompetensinya, tapi juga kita tetap menjaga dan menjamin kompetensi adik-adik ketika lulus. Nah, uji kompetensi itu tidak hanya teori, tapi juga uji praktek secara terstandar. Nah, ini sementara ini permasalahan yang kita hadapi di dalam implementasinya, problem distribusi dokter dan dokter spesialis, ini juga barangkali nanti perlu diatur di dalam undang-undang praktek kedokteran, karena ini ranahnya ranah hilir, bukan di ranah hulu, bukan di ranah pendidikan kedokterannya. Kemudian aspek promotif preventif dalam layanan kualitas layanan primer ini juga masih menjadi PR besar kita seperti disampaikan oleh Prof. Kadir, dan rasio dokter di Indonesia yang masih sangat rendah. Bagaimana kita menghubungkan antara sisi demand dan sisi supply ini nyambung dan mewujudkan Indonesia sehat yang kita harapkan bersama. Nah, dalam hal kuantitas ini jumlah dokter yang dihasilkan saat ini dengan 91 FK yang ada di Indonesia itu menghasilkan sekitar 13.000 lulusan setiap tahun. Ini bisa kita tingkatkan melalui pembukaan FK baru, tapi ini tentu membutuhkan waktu yang lebih panjang, atau meningkatkan kuota dari yang existing. Untuk membuka FK baru, ini kita akan dasarkan pada kebutuhan daerah tadi. Misalnya Sulawesi Barat saat ini belum ada satupun FK. Kemudian Kalimantan Utara saat ini belum satupun FK. Bangka Belitung belum satupun FK. Ini harus kita prioritaskan untuk segera kita selenggarakan FK di provinsi-provinsi tersebut. Kemudian juga provinsi yang sangat sedikit lulusan dokter setempatnya. Nah ini tentu harus kita berikan afirmasi dan akselerasi di dalam ketersediaan dokter di daerah-daerah tersebut. Kemudian juga pemenuhan dokter di puskesmas, ini tentu bentuk-bentuk ikatan dinas ini sangat perlu untuk memastikan seluruh puskesmas kita itu terlayani oleh dokter, termasuk dokter layanan primer atau dokter spesialis keluarga layanan primer, sehingga banyak pasien akan selesai tuntas disehatkan di puskesmas. Selain itu juga ini penguatan yang penting dari amanah Undang-Undang Pendidikan Dokter adalah membentuk satu academic health system. Jadi pendidikan dokter, FK, rumah sakit pendidikan itu menjadi simpul penting di dalam kita mewujudkan Indonesia sehat melalui fungsi layanan, fungsi penelitian, dan fungsi pendidikan. Jadi tidak hanya fungsi pendidikan, tapi juga fungsi penelitian. Misalnya data-data COVID-19, siapa yang akan mengolah itu? Nah ini harus masuk ke perguruan tinggi sebagai bahan kajian untuk meningkatkan misalnya di dalam kita melakukan tracing mutasi virus COVID-19. Nah inilah yang dilakukan oleh FK-FK kita sehingga memperkuat layanan kesehatan secara utuh, epidemiologi dan sebagainya bisa dilakukan kajian secara tuntas, lintas disiplin keilmuan, lintas fakultas di perguruan tingginya. Jadi antara perguruan tinggi, rumah sakit pendidikan dan rumah sakit jejaring ini menjadi satu kesatuan sistem dalam model academic health system ini. Ini sudah kita pilotkan di 5 perguruan tinggi dan ini akan kita replikasi dan perluas ke seluruh FK yang ada di Indonesia. Untuk tindak lanjut, saya rasa kita perlu evaluasi implementasi dari Undang-Undang 20 2013 dan juga Undang-Undang Praktek Kedokteran serta Undang-Undang 29 2004 tentang praktek kedokteran untuk mensinergikan, mengharmoniskan serta mengantisipasi dan merespons perubahan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi saat ini. Dan kolaborasi antar kementerian sangat diperlukan, terutama antara Kemdikbudristek, Kemkes, dan seluruh stakeholders yang ada, serta Konsil Kedokteran Indonesia, IDI, dan berbagai
organisasi yang lain. Saat ini ada komite bersama Kemdikbudristek dan Kementerian Kesehatan. Nanti akan diperluas dengan teman-teman Konsil Kedokteran Indonesia untuk mengawal berbagai macam isu yang muncul untuk kita selesaikan bersama-sama. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, kita plus Profesor Nizam. Terima kasih.